Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan makna basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita berbeda pendapat terkait dengan basmalah ini, di mana sebagian ulama kita berpendapat bahwa basmalah ini adalah ayat yang berdiri sendiri pada setiap awal surat. Itu adalah pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, sebagian ulama kita berpendapat bahwa ia termasuk ayat pada setiap surat. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa basmalah ini hanya termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ia termasuk ayat hanya di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian pendapat keempat, sebagian ulama kita berpendapat bahwa basmalah ini bukan merupakan ayat pada setiap surat, tetapi penulisannya hanya sebagai pembatas di antara dua surat. Tapi terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, para ulama kita sepakat bahwa ia adalah bagian dari sebuah ayat di dalam surah An-Naml. Kita bacakan ayatnya. Ya. Pada ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Berkata ia, Balqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Dan kita lihat pada ayat 30, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa basmalah ini merupakan bagian dari salah satu ayat di dalam surah An-Naml. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kesempatan ini kita tidak akan masuk ke dalam perbedaan-perbedaan itu. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah apa sebenarnya makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada terjemahan, pada Al-Quran terjemahan versi Kementerian Agama, Bismillahirrahmanirrahim itu diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam kitab tafsir As-Sa'adi oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi yang merupakan pakar tafsir pada abad 14 Hijriah, di situ dijelaskan bahwa lafaz ismun adalah kata mufrad yang disandarkan, maka ia mencakup seluruh nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Oleh karena itu, bismillah itu bisa kita artikan bahwa dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya yang agung atau berdasarkan sifat-sifatnya yang agung, yang sempurna, atau sesuai dengan sifat-sifatnya yang agung, yang maha sempurna, yang maha pengasih, maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, ini kalimat ini secara tersirat menjelaskan sesuatu. Ya, apa yang dijelaskan oleh kalimat ini? Tentunya ia merujuk pada hak-hak keilahian. Ya, apa yang dimaksud dengan hak-hak keilahian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan penciptaan, terkait dengan ketetapan-ketetapan hukum, terkait dengan segala perwujudan kehendaknya. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, melalui kalimat yang singkat ini, Allah menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang dirinya, yaitu tentang adab dan akhlaknya, yaitu bahwa segala penciptaan,
segala perwujudan kehendaknya, atau segala ketetapan-ketetapan hukumnya, itu semua berdasarkan sifat-sifatnya yang agung. Itu semua berdasarkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa segala penciptaan, segala ketetapan hukum, itu semua mempunyai standar-standar yang sempurna, berdasarkan sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha sempurna. Dan tidak ada yang keluar dari koridor keagungan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu pada hakikatnya atau pada dasarnya ia membenarkan atau mendeklarasikan kebenaran akan makna kalimat ini. Ya. Ia mendeklar bahwa segala perwujudan, segala penciptaan dan ketetapan-ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua berdasarkan sifat-sifatnya yang agung dan tidak ada yang keluar dari koridor sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Atau dengan kata lain bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat basmalah ini itu pada dasarnya mendeklar atau mendeklarasikan kepada dirinya sendiri, kepada lingkungannya dan kepada Tuhannya bahwa ia akan memulai segala sesuatu dengan menjadikan sifat-sifat Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang maha sempurna sebagai kiblat utama, ya. Sebagai referensi utama, sebagai koridor utama di dalam berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan, dan semuanya dilakukan dalam koridor sifatnya yang agung, yang maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu, ini mengajarkan tentang adab dan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu semua berdasarkan sifat-sifatnya yang agung, ya, berdasarkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini mengajarkan kepada kita untuk memulai sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu berdasarkan dengan nilai-nilai kesempurnaan. Ya, Ar-Rahmanir Rahim dalam koridor yang maha pengasih, maha penyayang. Atau dengan kata lain, ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, seseorang tersebut pada dasarnya mendeklar, ya, mendeklar kepada dirinya sendiri, kepada alam semesta, kepada Tuhannya, bahwa ia akan mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, ya, dan dalam koridor yang maha pengasih dan maha penyayang. Atau dengan kata lain, ia mendeklar untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cara terbaik, dengan penuh kasih dan sayang. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi melalui kalimat singkat ini Allah mengajarkan kepada kita tentang adab dan akhlaknya. Allah mengajarkan kita bahwa segala perbuatannya, segala perwujudan kehendaknya dan segala penciptaannya itu berdasarkan standar-standar yang sempurna, berdasarkan sifat-sifatnya yang agung. Jadi Allah mengajarkan kita melalui kalimat ini untuk mencontoh adab dan akhlaknya, bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu itu kita harus berdasarkan pada nilai-nilai yang sempurna, berdasarkan pada standar-standar yang maksimal, dan harus dilakukan dalam koridor yang penuh dengan kasih sayang. Atau dengan kata lain, kita melaksanakan segala sesuatu dengan cara maksimal, dengan cara yang beradab, dengan cara yang berakhlak, yaitu yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 163, "Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, berdasarkan kalimat yang singkat ini, tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka negatif terhadap
segala realitas yang terjadi di alam semesta ini. Ya, karena semua realitas yang terjadi itu semua berdasarkan atau sesuai dengan sifat-sifatnya yang agung dan dalam koridornya yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan kemudian menyempurnakan penciptaannya. Wallazi qaddara fahada. Yang menetapkan kadar, kemudian memberikan petunjuk. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah singkat yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.